Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang selalu diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pada pagi hari ini kami datang kepada-Mu ya Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Kami boleh beristirahat dan kami boleh bangun masih dalam keadaan baik, masih keadaan sehat. Dan pada hari ini kami menyerahkan segala kehidupan kami dalam segala aktivitas kami. Dan kami mohon Tuhan akan selalu menuntun kami dan menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dan bila mana saat ini kami akan mendengarkan sedikit renungan-Mu, kiranya Tuhan juga memberkati hamba-Mu ini. Karena kami mohon dan berdoa, hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang telah di Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pada pagi hari ini, saya beri judul, Layakkah Engkau Marah? Tahun 2019, tahun 2020, kesukaan bagi keluarga kami. Oleh karena kehamilan istri kami mau menerima anak kami yang kedua. Setiap pagi kami selalu mendoakan anak kami ini. Keluarga senang, semuanya senang. Terkhusus bagi anak kami Fanya, yang ketika memanggil adiknya dan dia bereaksi. Ketika pulang sekolah, anak kami Fanya sering memanggil, adik, adik, dan dalam kandungan bereaksi. Dan saya berharap dan saya berdoa waktu itu anak ini cukup sehat, anak ini cukup aktif. Dan pada awal tahun di 2020, bulan Maret, tanggal 22, ini yang saya tunggu-tunggu. Istri kami mengalami kontraksi waktu itu. Dan anak kami Fanya sungguh sangat gembira dan senang. Besok saya punya adik, besok saya punya adik. Karena kita buru-buru dan kita tidak mungkin mengajak anak kami Fanya ke rumah sakit, akhirnya kita titipkan. Kita titipkan ke rumah utinya atau neneknya. Pada waktu sampai di sana, singkat cerita, dokter tidak ada. Kita harus menunggu, dan proses kelahirannya begitu cepat sekali. Ketika saya baru di meja administrasi, saya naik dan ternyata anak kami yang kedua tidak ada. Saya bengong, istri saya pun juga bengong. Apa yang terjadi saya alami seperti yang tidak saya harapkan. Dan saya masih ingat begitu sedihnya hari itu. Anak yang saya tunggu-tunggu dan saya harapkan ternyata Tuhan tidak izinkan. Lalu tahun ini, di awal bulan, tanggal 11 Januari, ketika saya juga berencana syukuran, kita mau makan bersama dengan keluarga dari istri dan daripada keluarga saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk ulang tahun anak kami yang ketiga. Kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Saya mencari-cari dari malam, persiapkan dekorasinya walaupun sederhana.
Akan tetapi, pada tanggal 11 Januari 2024, apa yang sudah kami persiapkan ternyata rusak semua. Dekorasi rusak oleh karena hujan yang begitu deras. Dan tempat yang mungkin akan kami pakai itu pun juga tidak layak untuk kami pakai. Pada waktu persiapan, hujan sangat deras. Saya cuma berdoa, Tuhan, mudah-mudahan hujan cepat reda. Dan Tuhan pun menjawab. Waktu itu, waktu jam kita mau ke tempat itu, hujan reda. Sebelum mempersiapkan segala sesuatunya, kita sudah berdoa, dan istri saya pun juga sudah berdoa. Kita doakan semuanya. Tetapi pada waktu sampai di sana, ya itu tadi, semuanya hancur, semuanya rusak, dan tempat pun sepertinya tidak bisa dipakai. Saya pun masih tetap bersyukur Tuhan. Kita masih bisa kumpul bersama. Yang tidak kami duga lagi ternyata listrik pun jadi mati. Jadi sebelum mau kita makan, kita sudah persiapkan kita mau makan, berdoa bersama mendoakan anak kami Gavril yang diharapkan nanti bisa tiup lilin dan tiup bersama. Mati lampu saudara-saudara. Pertanyaannya di sini, layakkah saya marah? Layakkah saya marah ya Tuhan? Saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Saya sudah merencanakan ini dan itu. Ternyata tidak terwujud sesuai dengan harapan saya. Di dalam Yunus 4 ayat 4 diingatkan ya tuh di situ. Yunus 4 ayat 4. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Dan di dalam Ayub 38 ayat 4. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Waktu saya kehilangan anak saya sepertinya saya sudah kayak putus asa. Sepertinya saya putus asa waktu itu. Tetapi ketika itu saya harus bersyukur. Kenapa? Istri saya waktu melahirkan atau mengeluarkan anak itu dengan proses yang begitu cepat dan tidak melalui sesar. Mungkin saudara mengalami seperti hal apa yang mungkin saya alami saat ini. Yang saya alami ini. Mungkin saudara sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Mungkin saudara sudah mempersiapkan ini dan itu, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Seolah-olah Anda ingin memberontak kepada Tuhan, ingin marah kepada Tuhan. Tetapi di dalam Yunus 4 ayat 4 tadi, layakkah engkau marah? Segala sesuatu kepunyaan Tuhan, segala sesuatu yang diizinkan Tuhan, itulah yang menjadi yang terbaik bagi saudara dan saya. Sebelum saudara dan saya marah, kita harusnya mengingat akan setiap kebaikan-kebaikan, ucapan syukur yang Tuhan sudah lakukan bagi saudara dan saya. Bagaimana kita harus mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan lakukan, kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah lakukan bagi saudara dan saya. Ucapan syukur itu merupakan bentuk pengungkapan atau cara di mana kita, sebelum kita mau marah, kita harus melihat
apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Menyerahkan segalanya termasuk masalah-masalah yang kita alami ke dalam tangan Tuhan. Itu yang perlu kita ungkapkan. Berserah sepenuhnya, mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mau dibentuk dan diproses sesuai dengan cara dan kehendak Tuhan. Dan kita yakini, dan kita percaya dengan iman, bahwa seburuk apapun yang kita alami hari ini, ada suatu rencana besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dengan renungan singkat yang saya bagikan ini, semoga kita boleh tetap semangat di dalam Tuhan. Kita boleh tetap berserah dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam segala rencana-rencana kita. Apapun mungkin yang tidak sesuai yang kita harapkan, ketika kita menyerahkan kepada Tuhan dan yang terjadi dalam kita, itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Semoga boleh menjadi berkat dan saya bawa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.